Yo halo semua, balik lagi bareng gua di channel Infikrat Project. Sesuai judulnya, di video ini gua akan membahas 3 anime romance musim ini yang penuh dengan gula. Buat kalian yang suka dengan anime romance yang manis dan tanpa konflik, anime-anime ini tentunya wajib untuk kalian tonton. Dan ya, tanpa berbasa-basi, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan. Anime pertama yang akan gue bahas di video ini adalah Otonari no Tensei-sama. Lengkapnya bisa kalian lihat di gambar berikut. Buat yang gak tahu seri ini adalah sebuah seri yang sangat terkenal, jauh sebelum animenya tayang. Otonari no Tensei-sama awalnya adalah sebuah web novel yang kemudian diadaptasi menjadi light novel. Selain itu, ada juga adaptasi manga berdasarkan cerita dari light novel. Sekedar info, animenya sendiri juga merupakan adaptasi dari light novel. Singkatnya, premis dari anime ini menceritakan tentang pertemuan antara Amane yang merupakan seorang cowok yang agak suram dengan Mahiru yang merupakan gadis manis yang sering disebut sebagai malaikat di sekolahnya. Pertemuan dari mereka berdua didasari oleh hal yang simpel. Amane melihat Mahiru yang kehujanan sedang duduk di taman, dan dia pun memberikan payung kepadanya. Dan berkat momen inilah yang membuat hubungan mereka perlahan mendekat. Mahiru yang merasakan kebaikan Amane berusaha untuk membalas budi, dan di luar dugaan, dia juga menemukan bahwa Amane adalah orang yang baik dan tidak menatap Mahiru dengan nakal layaknya murid-murid pengagum di sekolah. Inilah yang membuat Mahiru dapat merasa nyaman dan leluasa di dekat Amane. Begitu pula dengan Amane. Amane juga merasa nyaman karena kemahiran dari Mahiru dalam memasak makanan enak, melakukan pekerjaan rumah untuknya, dan juga merawat dirinya. Karena mereka berdua saling merasa nyaman, chemistry di antara mereka berdua pun terus berkembang. Ya, kurang lebih itulah premis dari anime ini. Walaupun kedengarannya cukup simpel, tapi anime ini sangat menarik untuk kita tonton. Daya tarik utamanya tentu saja ada pada 2 karakter utamanya. Satu hal yang bisa gua katakan sebagai pembaca novelnya adalah kalian wajib menonton anime yang satu ini, dan kalian akan merasakan adegan demi adegan manis yang membuat kalian senyum-senyum sendiri, alias diabetes. Well, rating dari gua sebagai salah satu pembaca novel adalah 8/10. Sejauh ini, gue cukup puas dengan adaptasi animenya. Tidak ada cerita yang melenceng, tapi ada beberapa masalah di kualitas visual. Tapi untungnya, setiap momen manis dari novelnya kurang lebih teradaptasi dengan baik. Walaupun masih ada beberapa bagian yang terasa kurang maksimal. Setidaknya, itu menurut gue. Gue sendiri berharap semoga adaptasi anime ini bisa lebih baik lagi, hingga episode terakhir. Kemudian, anime kedua yang akan gue bahas adalah Kori Jokusei. Ya, lengkapnya bisa kalian baca di gambar ini. Gue awalnya sangat asing dengan judul yang satu ini. Anime ini diadaptasi dari web manga, tapi gue sendiri belum pernah mendengar judul dari manga ini. Alasan kenapa gue menonton anime ini cukup sederhana, karena desain karakter wanitanya yang bagus. Gue suka dengan desain Fuyutsuki, yang merupakan karakter utama wanita di anime ini. Karakternya punya kesan cool dan keren, tapi juga imut dan manis. Untuk premisnya sendiri, tidak ada yang spesial dari anime ini. Kori Jokusei menceritakan tentang seorang gadis dan seorang pria yang mengalami pertemuan di lingkungan kerja, dan mereka pun saling merasa nyaman satu sama lain. Oh iya, yang unik dari anime ini adalah adanya fakta mengenai keturunan yokai dan keturunan Yuki Onna. Dan kebetulan, karakter utama pria di sini yang bernama Himuro berketurunan Yuki Onna atau Putri Salju, sehingga dia pun sering terlihat mengeluarkan aura salju di sekitarnya. Awalnya gue merasa ini sedikit absurd, tapi seiring berjalan waktu, hal itu dapat dibiasakan. Intinya, ini adalah salah satu anime dengan tingkah laku karakter yang juga cukup manis. Jika kalian seorang pria, mungkin kalian akan demen dengan Fuyutsuki sama seperti gue. Dan jika kalian seorang wanita, mungkin kalian akan demen dengan Himuro yang cool dan terkadang imut. Ya, karena 2 karakter utama di judul ini cukup menarik dan mudah untuk disukai. Unsur karakter juga menjadi kekuatan utama di judul yang satu ini. Gue pribadi memberikan rating 7/10 untuk saat ini. Sebenarnya, ini adalah anime yang cukup bagus. Hanya saja gue masih belum merasakan chemistry yang kuat. Simpelnya, gue belum puas dengan momen manis dari mereka. Ya, mungkin saja jika gue sudah merasakan chemistry mereka, rating ini bisa gue tingkatkan. Lalu, adapun anime ketiga, sekaligus yang terakhir akan gue bahas, yaitu Kubo-san. Judul lengkapnya bisa kalian baca di sini. Kubo-san juga merupakan anime school romance yang ringan dan penuh adegan manis.
Simpelnya, anime ini menceritakan tentang Kubo, seorang gadis cantik dan pintar yang tertarik pada Shiraishi. Shiraishi adalah seorang cowok yang memiliki hawa keberadaan lemah. Seringkali, orang di sekitarnya tidak menyadari keberadaan Shiraishi. Dan satu-satunya orang yang selalu sadar dan selalu menaruh perhatian kepada Shiraishi hanyalah Kubo seorang. Alur cerita dari Kubo-san cukup sederhana, hanya menceritakan tentang kehidupan sehari-hari mereka berdua, baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Akan tetapi, walaupun cukup simpel, tapi alurnya sendiri cukup menarik untuk dinikmati. Kubo-san adalah sebuah anime romance yang santai, yang dapat kalian sukai hanya dengan 1 atau 2 episode saja. Tidak membutuhkan waktu lama bagi kalian untuk merasakan chemistry mereka berdua. Tentu saja, itu berkat tindakan aktif dari Kubo. Kubo ini adalah tipe karakter yang sangat likable. Dia memiliki paras cantik, imut, perhatian, dan punya suara yang lembut. Bisa dibilang, karakter dengan paket lengkap. Kalau kalian suka dengan anime Takagi-san, gue yakin kalian pasti akan suka dengan anime yang satu ini. Karena Kubo ini punya kemiripan dengan Takagi, terutama soal tingkah jahilnya. Selain itu, world building Kubo-san juga memiliki vibe yang sama dengan Takagi. Untuk rating, sejauh ini gue akan memberikan 8/10 untuk anime ini. Dan ya, gue rasa itulah yang bisa gue bahas di video kali ini. Kesimpulannya adalah, 3 anime ini punya cerita yang simple, tapi juga punya daya tarik, terutama di karakter utamanya. Masing-masing karakter punya keunikan tersendiri. Jadi walaupun sama-sama manis, tapi manis yang dirasakan di 3 anime ini tentu akan terasa berbeda. 3 anime ini tentunya rekomen untuk kalian coba jika kalian suka anime romance. Jadi, anime mana yang kira-kira berhasil menarik minat kalian? Coba tulis di kolom komentar. Dan ya, gua rasa itu aja dari gua. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.